setelah melihat perkembangan proses pemilu sebagai berikut. 1. Mendesak Bawaslu untuk melakukan audit kepada KPU secara terbuka dan transparan terkait proses rekapitulasi pemungutan suara. 2. Dengan melihat perkembangan proses pemilu yang diwarnai dengan kecurangan secara terstruktur, sistematik dan masif, maka Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Liga Nasional dengan ini menolak hasil pemilu curang. 3. Mendorong proses konstitusional kepada DPR RI untuk melakukan hak angket dalam rangka mengusut pelanggaran terhadap pemilu 2024. 4. Mendorong semua elemen masyarakat agar sabar merapatkan barisan untuk bersama-sama tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Dalam rangka menyatukan perbedaan terkait pelanggaran terhadap pemilu secara TSM, maka dipandang perlu membentuk koalisi masyarakat sipil guna menyelamatkan Ibu Pertiwi dari NKRI dari ancaman perpecahan dan KKKN. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi NKRI dari berbagai ancaman dan kezaliman para pemimpin yang serakah dan KKN. Demikian, terima kasih. Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Liga Nasional dan DPP Jardiknas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita pemilu agak teredam gara-gara isu beras ini, Bang. Menurut Abang, apakah ini ada indikasi pengalihan isu? Berita pemilu itu diredam, sedangkan isu beras itu di-up, Bang. Oh, jujur saya belum melihat ya ada upaya untuk mengalihkan isu soal kericuhan pemilu melalui isu beras ini. Karena bagaimanapun ini isu juga yang agak mengkhawatirkan bagi presiden ya. Kalau lonjakan beras ini tidak dikendali, kan kita pernah mengalaminya waktu kenaikan harga minyak goreng yang tidak dikendali. Nah, tapi saya kira ini ada faktor yang mungkin justru tak terduga oleh pemerintah, bahwa suasananya beras ini menjadi hal yang seperti sekarang ini pasca bocoran waktu pemberian bansos kemarin. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, justru kalau itu pun dimaksudkan demikian, itu juga blunder dari pemerintah karena makin menambah argumen untuk dilakukannya angket itu, yaitu salah satunya adalah kelangkaan dan naiknya harga beras di pasaran. Sebagaimana kemarin itu kan minyak goreng juga mau diangket kan sebetulnya gitu, tapi nggak terjadi karena komposisi pemerintah di DPR masih kuat. Kalau sekarang saya kira nggak seperti itu. Jadi kalau ini misalnya lah ya dibuat dalam kerangka meredam isu soal berbagai pelanggaran, justru bisa bumerang bagi pemerintah karena ini menambah argumen bagi mereka yang mau mengusut angket untuk lebih cepat lagi menggulirkan isu angket ini kepada pemerintah. Ya, sekarang kan kalau kita lihat kalau benar fakta, saya kira 5 partai itu akan menjadi motor bagi angket ini. Itu partai PKS, PDI, PKB, Nasdem dan P3 gitu. Kalau betul-betul kuat. Tapi gini kawan-kawan sekalian, ini kan seperti mengulang peristiwa 2009 yang lalu. 2009 yang lalu begitu selesai pemilu, angket juga bergulir. Ini terkait dengan Bang Senturi kan. Saya lihat kurang lebih suasananya sama gitu. Nah, motornya juga kurang lebih sama. 2009 itu motor dari gerakan angket itu adalah 2 partai, satu PKS, satu adalah PDI Perjuangan. Nah, sekarang
dua partai ini juga kelihatan memiliki minat yang sama. Jadi kalau dilihat dari 2009 yang lalu, bisa-bisa kerjasama PDI dengan PKS itu akan dapat menjadikan angket sebagaimana terjadi pada pasca pemilu 2009 yang lalu. Karena kerjasama PDI dengan PKS dalam hal angket tidak pernah terjadi, dan meskipun hasilnya tidak terlalu menggembirakan, tapi itu sampai di ujung dulu loh, sampai mereka membuat kesimpulan dan rekomendasi saat itu kan. Yang salah satu rekomendasinya ya sampai sekarang itu belum dapat dilaksanakan. Masyarakat dalam keadaan yang membingungkan karena angka dari pemilihan dari awal itu, pemilihan tanggal 14 itu berubah-ubah, baik di server KPU maupun sampai dengan Sirekap yang bermasalah. Situasi seperti ini yang kemudian membuat situasi di masyarakat menjadi berbeda-beda, baik itu dari angka politik bahkan ekonomi, yang membuat situasi sekarang ini menjadi tidak menentu. Kita langsung saja ke abang kita, Bang Ray Rangkuti. Kita kasih aplaus kepada beliau untuk Bang Ray, silakan. Demokrasi kita, khususnya pelaksanaan pemilu yang baru saja kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya kalau mungkin sempat dibaca-baca lagi oleh Bapak Ibu sekalian, per tanggal 29 Desember 2023 yang lalu, saya sudah menyebut bahwa ini merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di era reformasi. Banyak tentu indikator yang menjelaskan itu, tetapi saya akan bagi dua indikator itu ke dalam dua indikator besar. Satu terkait dengan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, dan yang kedua terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu. Bapak Ibu sekalian, jujur dan adil ini itu prinsip moral, ya, bukan prinsip yang bersifat matematis. Sulit mengukur keadilan, sulit mengukur kejujuran kecuali mendekatinya melalui pendekatan yang bersifat moral. Oleh karena itu, sebetulnya secara umum demokrasi kita ini tidak hanya ditentukan oleh soal boleh tidak boleh menurut aturan, tetapi dia juga harus melihat aspek baik tidak baik menurut ukuran moral. Itu sama seperti di dalam beragama, ada halal haram, itu fikih. Tetapi di luar halal haram itu ada baik dan buruk. Makanya kan dalam Al-Quran itu disebut, makan dan minumlah kalian makanan yang halal lagi baik. Halalan thayyib. Kalau halal itu fikih, di samping namanya halal haram. Tapi kalau thayyibah itu lawannya ghaibah, tidak baik, ya, buruk. Apa yang tidak baik itu, apa yang buruk itu, ya itu tergantung kepada cara pandang, cara lihat. Makanya nggak cukup juga di dalam berdemokrasi itu soal boleh nggak boleh, tapi lebih dari sekedar boleh nggak boleh juga harus ada baik nggak menurut moral. Moral itu kurang lebih baik nggak menurut akhlak, kira-kira begitu. Sebab ada yang banyak diperbolehkan tapi nggak baik dilakukan. Sebagaimana ya misalnya masuk ke rumah orang tanpa memberi salam, nggak ada aturan yang mewajibkan supaya salam. Tapi kalau kita masuk nyelonong begitu aja, nggak baik menurut pandangan moral, pandangan akhlak. Habis sholat langsung pulang, nggak ada larangan harus zikir dulu, nggak ada kewajiban untuk zikir dulu, ya kan? Tapi kalau dibuat begitu, kata orang itu kurang baik. Nah, itu tidak semua yang boleh itu baik. Tapi sudah pasti semua yang tidak baik itu pasti tidak boleh. Nah, itu dulu tuh. Nah, pemilu kita ini juga menghadapi dua hal yang itu. Jadi pemilu yang menurut saya ukuran moralnya turun drastis, nanti kita baru berbicara soal aspek teknisnya.
Apa ukuran moral yang kurang tepat itu? Ya dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 itu menyatakan bahwa seseorang yang pernah menjabat di jabatan eksekutif atau official elected dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden ataupun presiden meskipun belum berusia 40 tahun. Artinya kepala daerah di tingkat kabupaten, wali kota, apalagi gubernur tentu saja boleh calon wakil presiden meskipun baru 2 hari 3 hari jadi wali kota, 4 hari jadi bupati, boleh kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi pertanyaannya baik tidak? Bagaimana ke orang yang baru punya pengalaman 3 tahun sudah langsung ya, naik kelas menjadi calon wakil presiden? Kalau ditanya boleh tidaknya ya boleh. Tapi baik tidak di situ? Iya, sedangkan yang 2-3 tahun pengalaman jadi wali kota pula ya kan? Yang 5 tahun jadi gubernur pun rasanya belum cukup untuk naik menjadi calon presiden wakil presiden. Padahal itu gubernur loh. Daya luasnya banyak lagi. Kalau wali kota itu cuma menangani kecamatan, kalau gubernur itu kan menangani kabupaten wali kota, kabupaten dan kota madya. Jadi lebih luas lagi sebetulnya. Dia diasah untuk menjadi calon pemimpin. Kenyataannya tidak. Lalu apa yang bisa menjelaskan saudara Gibran berlomba-lomba dicalonkan oleh baik partai politik maupun orang? Nggak ada yang bisa menjelaskan itu kecuali bahwa yang bersangkutan adalah anak seorang presiden. Nah, disitulah kategori yang dinamakan dengan adil tidak berlaku. Cacat secara moral. Kenapa? Karena anak presiden itu cuma satu. Kan presidennya cuma satu. Nah, karena dia anak presiden, lalu dicalonkan beramai-ramai oleh banyak partai politik, oleh banyak orang, dia mendapat keuntungan elektoral karena bapaknya adalah seorang presiden. Yang jabatan presiden itu adalah jabatan publik, bukan jabatan bapaknya, bukan milik bapaknya. Nah, itu yang tidak didapatkan oleh Anies Baswedan, tidak didapatkan oleh Ganjar. Di dalam pemilu yang demokratik disebut ini perlakuan diskriminatif. Makanya itu disangkakan tidak adil. Karena tidak adil, tidak bermoral. Kelihatan tuh kan? Jadi kelihatan tuh. Sebab kalau Gibran nyetok tanpa embel-embel bapaknya sebagai presiden, mungkin elektabilitasnya lebih dari 5%. Tapi karena bapaknya adalah presiden, bapaknya terkenal, orang puas kepada kepemimpinan bapaknya, lalu efek dari itu adalah mengimbas kepada dirinya. Padahal dia nggak bekerja untuk itu. Dia kan cuma bekerja di Solo, nggak keliling ke seluruh Indonesia untuk memperkenalkan itu. Ya kan? Beda dengan Anies, keliling seluruh Indonesia. Beda dengan Ganjar, Sabang Merauke, mereka kelilingi. Tetapi karena nggak ada embel-embel bapak mereka adalah presiden, kakek mereka adalah wakil presiden, mereka nggak mendapatkan keuntungan elektoral dari jabatan itu. Itulah di dalam pemilu yang disebut dengan tidak adil, karena tidak adil disebut dengan tidak bermoral. Tidak berhenti di situ ternyata, kenyataannya ya meskipun berulang kali dibantah oleh presiden, wibawa presiden, popularitas presiden, dan juga tingkat kepuasan presiden yang mengimbas kepada anaknya dibantu lagi dengan tindakan-tindakan yang boleh disebut, dilihat, dipandang tindakan yang dapat menguntungkan kepada paslon tertentu.